di mana menurut keterangan Kepala Dinas atas nama Sutopo pun meminta adanya pembuktian karena itu masih berupa rumor atau aroma. Belakangan adalah masih ada gosip keterangan terbaru IWW berhubungan dengan Hartono Klayu, guru olahraga SD 1 Gabus, dan kita nanti akan investigasi dengan Siono, Siata itu Tanjang dan sebagainya. Menurut definisinya ini janda dan bermasalah ini setelah 2 tahun itu baru kita mintai keterangan. Karena apa? Kita tidak pernah datang ke dinas karena perlakuan dinas jelas tidak berpihak dan tidak bisa netral. Karena begitu kita menemui mereka di dinas, maka mereka ngamuk-ngamuk, tetapi nanti kalimatnya dibalik seolah-olah saya yang mengamuk dan sebagainya. Dalam keterangan selanjutnya dia meminta kalau masih seneng suruh ngelamar lagi ke bapaknya. Ini kata Supawatin. Waktu itu Supawatin kepala sekolah, istrimu minta inah 2 tahun, setelah 2 tahun itu baru boleh kamu temui. Ya, ini kata-kata Supawatin 2011. Jadi kepada Polsek Tambak Romo kita mulai dari awal untuk memeriksa saksi-saksi dan memanggil saksi Supawatin, Sunarto SPD, Semen Karangmulyo, Dahlan Istanto Ngerang, Sudarmadi Pati ya Mojo Pitu. Lalu kita panggil juga Sudiatna, Jaswadi, juga pengawas Subagi, pegawai dinas ya, Suroso, Daryati Ahmad, Agatha dan lain sebagainya, Sukowati, dan terutama kepala dinas, 2 kepala dinas Tambak Romo, Jayus Setianto ini yang juga merekayasa, dan Muhammad Sutopo MM. Semua ini adalah diduga kuat menjalin hubungan khusus atau mendapatkan gratifikasi seks, hubungan seks dengan bawahannya, hubungan gelap dengan IWW ini, dan ini harus diteliti serius dengan penelitian ekstra keras oleh Reskrim Polres Pati. Kita harus panggil semua ini mulai dari Supawatin atas dugaannya human trafficking, prostitusi terselubung di dinas atau skandal perselingkuhan dan kawin gelap, gratifikasi seks ke saudara Jayus dan yang lainnya. Mohon juga Sutopo dimintai keterangan atas kebenaran ini. Bahwa sekalipun saya ini tidak pernah bertemu dengan IWW, tapi kita sudah mencium bau dan aroma itu sebagaimana keterangan Sutopo sejak kabur dari rumah. Bahwa pernyataan saya bahwa saya sama sekali belum pernah membujuk karena saya belum pernah ketemu. Pernyataan yang disampaikan oleh Polda Jawa Tengah atau melalui Irwasum bahwa saudari IWW itu kabur dengan sendirinya dan tidak mau pulang itu karena apa tertentu atau KDRT dan sebagainya adalah rancangan. Wong kita sendiri mendengar atau melihat sepak terjang saudara IWW saja megilan. Saudara IWW gebres saja kita minggir atau kita ini takut. Jadi saya tidak pernah membujuk atau mengajak saudara IWW untuk pulang, itu tidak. Kalau mau pulang ya biar kesadaran sendiri, nggak mau pulang ya biar kemauannya sendiri. Jadi di KDRT itu tidak ada. Justru KDRT itu faide yang dilakukan IWW kepada saya selama rumah tangga. Dia pernah mau memotong alat kelamin saya dengan gunting dan pernah mengancam saya dengan bendu dan sering membanting barang-barang dan menggunting berkas-berkas berharga saya termasuk foto-foto, dan ini orangnya gampang marah dan tersinggung, tidak bisa mengendalikan diri, merusak kursi dan lain sebagainya, membakar gitu. Jadi saudari IWW ini mungkin punya cacat kelainan mental, yaitu sangat pintar sekali berkelit
apa yang dilakukan ditutupi dengan keramah tamahan, tetapi hatinya busuk dan pengkhianat. Jadi saudara-saudara yang mengetahui sepak terjangnya, silahkan saja dicek saja bahwa ini adalah garong berbentuk perempuan yang seperti itu. Maka mohon Polsek, Polres segera memanggil saudari Wiwi atau yang lainnya untuk dijadikan saksi atas dugaan-dugaan pelakor atau perkawinan gelap yang dilakukan oleh IWW, termasuk suap dengan gratifikasi seks kepada Jayus Setianto waktu itu untuk alasan penempatan, di mana selanjutnya Jayus minta agar kita mengeluarkan uang tapi nggak punya, lalu Indah dipaksa untuk melayani budak seks, untuk melayani seksual saudara Jayus Setianto ini, dan itu rumor sangat kencang sekali. Kita tidak bisa membuktikan karena itu masih bersifat rumor, tetapi saya yakin itu dilakukan oleh dua orang tersebut. Sekalipun saya tidak pernah menjumpai atau bertemu sejak kabur dari rumah. Jadi KDRT kabur ini adalah tracking atau rekayasa saudari IWW sendiri untuk memfitnah dan mengkriminalisasi saya bersama dengan gendaannya yang adalah oknum anggota Polres Pati. Jadi dalam hari ini kami meminta sehubungan dengan laporan saya tentang tindakan arogan, premanisme, pengancaman pemerasan, dan penculikan yang dilakukan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati, saya sudah mengadu menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada keseriusan atau penanganan serius dari Polres Pati maupun Propam Provos Polda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti laporan saya yang sudah sampai pada 2 Juni 2014 ke Komnas HAM, dan saya kirim lagi 6 Mei 2014 bahwa atas pengaduan tersebut telah ada tanggapan surat nomor 3.557 KPMT /12/2013 tertanggal 30 Desember 2012 yang ditunjukkan kepada Kabid Propam Polda Jawa Tengah untuk menjelaskan mengenai masalah laporan pengadu, bahwa tindak lanjut yang dilakukan adalah mengupayakan penyelesaian. Dan pengadu menyampaikan bahwa ada indikasi tidak adanya jaminan keamanan waktu itu, sekarang sudah, bagi kami selaku pengadu, serta adanya upaya pengalihan kasus oleh Polsek terkait Winong, Gabus, Tambak Romo, Pucakwangi, di mana laporan pengadu di Polsek Winong ditolak atau di deponering tidak direspon. Maka berdasarkan Undang-Undang Pasal 89 ayat 3 nomor 39 199 tentang hak asasi manusia, Komnas HAM meminta saudara-saudara ini menanggapi somasi dan pengaduan atas tindakan oknum Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati, yaitu menjelaskan atas surat pengaduan tersebut. 2. Segera menindaklanjuti penanganan kasus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang ada kaitannya dengan penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permati. Ini masuk ke 277, penjelasannya adalah perbuatan kriminal pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu. Misalkan anak diculik, istri orang diculik, diakoni sebagai istrinya, menyembunyikan anak orang lain, istri orang lain mengakui sebagai anaknya sendiri dan istrinya sendiri. Ini keterangan Sukandar. Membawa kabur istri orang lain namun tidak dikawin, hanya dipermainkan saja. Mengangkat anak dan mengangkat bahwa anak itu terlahir dari kandungannya sendiri, ini tidak menerangkan siapa ibunya atau orang tuanya. Atas kejahatan penculikan ini juga ada hukumannya sendiri, 12 tahun penjara. Dan orang yang bersalah karena melakukan kejahatan konspirasi sebagaimana saya sebutkan di atas, dapat dijatuhi hukuman tersebut pada pasal 30 nomor 1 sampai 4 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pasal 276, yaitu mengenai pelanggaran
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diketahui bahwa ia bukan bapak anak-anak itu karena bersalah melakukan pengakuan palsu, maka dipidana dengan penjara-penjaranya selama 3 tahun. Kejahatan juga adalah tentang pemalsuan data. Ya, pemalsuan yang dilakukan IWW ini adalah surat utang, gade, sero, talon, dan melakukan pemalsuan surat kredit dan surat dagang yang disediakan dan diedarkan yang digunakan untuk melakukan perampasan barang atau melakukan hal-hal yang bersifat imperatif. Maka dalam pemidanaan ini penjelasannya, jika hal ini bisa dibuktikan maka secara tidak hormat Saudari Wiwit dapat dipecat atau diberhentikan dari semua jabatan tertentu, baik menjadi PNS maupun menjadi ABRI. Terus memilih dapat dipilih dilakukan di pemilihan umum, terus juga dicabut haknya menjadi wali, pengawas maupun pengampu, sampai ke pengawas atas orang lainnya daripada anaknya sendiri dan lain sebagainya. Demikian aduan-aduan kami, keterangan kami ini saya sampaikan. Saya Solikul Hadi, RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah, melaporkan juga kasus dugaan persekusi ini kepada berbagai pihak. Mudah-mudahan segera dapat ditangani dan ditindaklanjuti secara serius, sehingga kami dapat meminta penjelasan secara utuh dan tidak terpecah-pecah sebagaimana yang diketahui oleh yang lainnya. Demikian semua saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Hormat saya Solikul Hadi SAG SPD dalam upaya penelusuran sejak kasus penculikan, perampasan, dan teror yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati, bahwa supremasi hukum harus ditegakkan, tidak boleh seorang melanggar hak asasi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.